bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Bab 13 ayat 24 sampai dengan 30. Sekali peristiwa Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih ilalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah ilalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu, maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti ilalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti ilalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu ilalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari ini sebenarnya panjang, tetapi saya pilih yang pendek. Ayat 3, bab 13 ayat 24 sampai dengan 30. Kalau kurang puas nanti baca di rumah. Saudaraku, ada banyak umat yang hadir dalam pemberkatan seorang anak muda yang meninggal. Mengapa? Karena selama hidupnya dikenal sebagai pemuda yang baik. Bagi orang sekampungnya, pemuda ini telah menunjukkan teladan hidup yang sangat baik. Sikapnya berbeda dengan banyak pemuda yang lain yang nakal dan suka bikin onar. Ia memang sangat baik dan ramah. Begitu komentar seorang ibu yang ikut dalam pemakaman anak muda tersebut. Ia sering membantu saya kalau saya minta bantuan, komentar ibu yang lain. Seorang bapak menambahkan kenapa anak yang baik ini begitu cepat diambil Tuhan. Sedangkan teman-temannya yang jahat, yang nakal dan suka bikin onar di kampungnya masih juga dibiarkan hidup oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih,
percakapan ini kiranya mewakili sebagian dari hidup kita yang kadang-kadang juga berbicara tentang hal yang sama. Baiklah, kita menyimak apa yang diungkapkan dalam bacaan kitab suci hari ini, supaya dapat membantu kita untuk mengerti tentang maksud Allah bagi peristiwa hidup manusia yang kita alami. Untuk memahami, kita awali apa itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah artinya Allah meraja atas surga dan dunia. Yang dalam bacaan pertama dikatakan tiada Allah lain selain Engkau yang menyelenggarakan segala sesuatu. Dari konsep ini dapatlah kita mengerti tentang siapakah Allah. Allah adalah Allah yang Maha Kuasa atas surga dan bumi, karena Dialah yang menciptakan dan menyelenggarakan semua ciptaannya di dunia ini. Akan tetapi, Allah yang Maha Kuasa sekaligus yang baik hati, kebaikan hati ini ditunjukkan dengan memberi kebebasan kepada Anda dan saya sebagai manusia umat beriman dalam kehidupan harian kita. Allah menciptakan manusia, tetapi manusia diberikan sekali lagi kebebasan penuh. Mau pilih yang baik atau yang jahat, keputusan pada Anda dan saya pribadi. Maka bacaan hari ini menampilkan tentang kerajaan Allah dalam sebuah perumpamaan yang dibuat oleh Yesus. Bagi Yesus untuk memahami arti dan makna tentang apakah itu kerajaan Allah tidaklah gampang, justru sulit untuk dipahami. Maka ketika Yesus hendak menerangkan arti dan makna tentang kerajaan Allah kepada orang-orang sejamannya, selalu menggunakan perumpamaan. Salah satu dari sekian perumpamaan yang dibuat oleh Yesus tentang ilalang di antara gandum. Dari perumpamaan ini kita dapat melihat bagaimana Yesus memberikan contoh tentang siapakah Allah. Dengan salah satu sifatnya untuk bisa dimengerti, dipahami bagi para pendengarnya. Ketika gandum sudah tumbuh dengan suburnya, ikut di antaranya tumbuh ilalang. Maka bagi petani gandum seharusnya ilalang dicabut karena akan mengganggu pertumbuhan gandum. Akan tetapi dalam perumpamaan ini, tuan dari kebun ini melarang petani untuk mencabut ilalang. Katanya, jangan dicabut. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut ilalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Gandum menunjuk tentang orang-orang yang baik
Sedangkan ilalang adalah orang-orang yang senantiasa berbuat dosa, berbuat jahat, berbuat onar, dan seterusnya. Yesus mengatakan, biarkan orang berdosa, orang yang jahat, orang yang senang hidupnya berbuat onar, hendaknya hidup berdampingan dengan orang yang baik. Meskipun pandangan Anda dan saya yang disebut para hamba, bahwa orang berdosa seharusnya cepat-cepat dihakimi atau segera dicabut nyawanya oleh Tuhan Allah. Ada saatnya orang itu dihakimi atau diadili. Jadi jangan tergesa-gesa. Itulah inti dari bacaan Injil hari ini. Yang dalam bacaan pertama menunjukkan kepada kita justru Allah memberikan kesempatan kepada setiap orang berdosalah yang senantiasa harus bertobat. Meski di antara kita orang berdosalah yang harus lebih dahulu diambil. Tetapi bagi Allah tidaklah demikian. Mungkin bagi kita Allah itu tidak berlaku adil dengan sikapnya itu. Tetapi yang dikatakan oleh kitab kebijaksanaan, kekuasaanmu adalah pangkal keadilan. Dan engkau menyayangi segala sesuatu karena engkaulah adalah Tuhan. Hendak menunjukkan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu adalah baik dan adil. Allah baik kepada semua orang, termasuk kepada orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa. Allah selalu memberikan kesempatan kepada orang berdosa, orang jahat itu untuk senantiasa bertobat. Allah tidak tergesa-gesa menghukum, karena bagi Allah ada saatnya untuk memberikan penghukuman, yakni akhir zaman. Pada waktu itu aku akan berkata kepadamu, kumpulkanlah dahulu ilalang itu dan ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Allah yang baik dan adil itu mengajak kita semua untuk bertobat dan membaharui diri. Yang memang Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan harian kadang-kadang kita sulit untuk melakukannya. Maka bacaan yang kedua, Santo Paulus mengajak kita semua untuk berdoa kepada Roh Kudus agar membantu kita menyadari kekurangan dan bertobat kepada Allah. Akhirnya gandum dan ilalang itu memang berbeda. Benih gandum ditanam Allah akan menghasilkan kebahagiaan kekal bersama Allah. Sedangkan ilalang akan dibuang atau dibakar di dalam api yang kekal. Apapun dalih perbuatan kita dalam kehidupan harian sebagai orang beriman, Allah Bapa senantiasa akan tahu apa yang sebenarnya kita perbuat. Kita tidak dapat mendustainya. Karena itu hari ini kita semua Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih,
diberi kesempatan untuk bertobat demi kebaikan kita. Mari kita mohon belas kasih Allah agar kita mampu berubah menjadi baru dan kemudian selalu setia kepadanya. Mungkin sebelumnya kita hanya menjadi ilalang yang cenderung merusak tanaman gandum atau yang sering merugikan dan menyakiti hati suami, istri, saudara-saudari atau sesama. Sekarang kita mau berubah menjadi gandum yang berguna bagi banyak orang. Kita menjadi benih yang baik agar boleh tumbuh subur dan memberikan hasil yang berlimpah, yakni buah perbuatan yang berguna bagi sesama dan hati Allah. Tidak ada perbuatan baik sekecil apapun yang tidak berguna bagi sesama. Karena kita kerap kali dalam kehidupan harian Anda dan saya mengeluh, dibenci, difitnah, ditolak, dan tidak diterima, dan seterusnya. Tidakkah hal itu adalah karena perbuatan ulah Anda dan saya sendiri? Semoga Tuhan memberkati.